Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Silvi Kurotayun Ma'ruf yang memiliki NPM 18011022015 bersama rekan saya Rabiatul Tumainah yang ber-NPM 18011022021 dari Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Pajajaran. dan video tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Filsafat semester 4 ini kami berdua akan membahas mengenai Senja Sastra, yaitu kesenjangan sosial, filsafat, dan karya sastra. kenapa sih kita harus bahas tentang karya sastra? Karena kita sebagai anak sastra Indonesia nih, kurang lengkap kalau hanya membahas tentang kesenjangan sosial dan filsafat. Kita harus mengaitkannya dengan karya sastra. Betul, jadi kayak anak sastra banget. Betul ya. sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mari kita ke sesi berikutnya. Oke, seperti yang tadi Robiatul udah bilang di awal, kalau Senja Sastra ini ngebahas tentang kesenjangan sosial, filsafat, dan karya sastra. Topik yang cukup berat ya, karena kita harus mengaitkan 3 hal tersebut. Betul sih, tapi kan sebenarnya tuh kesenjangan sosial ini kan masuk ke dalam SDG atau Sustainable Development Goals yang terdapat 17 poin, dan hal tersebut tentunya berkaitan dengan ilmu-ilmu filsafat loh. Oke, SDGs ini kan tujuannya buat pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB dan berfokus pada berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, Betul. sosial, lingkungan, sama tujuan yang paling utamanya itu untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dengan menjaga keberlanjutan dunia ini. Betul, dan filsafat ini tuh menjadi pelengkap dari tujuan SDG ini loh, karena filsafat dapat memberikan kerangka kerja konseptual yang penting dalam merumuskan, memahami, mendiskusikan SDG. Melalui ilmu-ilmu filsafat ini tuh kita dapat memperdalam pemahaman terkait dengan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam keberlanjutan untuk upaya-upaya mencapai pembangunan di seluruh dunia. Jadi banyak banget ya sebenarnya pembahasan yang harus kita bahas, tapi kita ngebahas dasar-dasarnya aja. Betul. Tapi kali ini kita membahas tentang kesenjangan sosial, yang nyatanya kesenjangan sosial ini termasuk ke dalam SDGs poin nomor 10, yaitu berkurangnya kesenjangan. Tapi kesenjangan ini tuh kayaknya masih terlihat di banyak negara ya, dan masih banyak sekali dan Betul. nyata di masa era ini. Jadi kayak sebenarnya kesenjangan itu nggak bisa dihindari ya Ya. dari negara manapun. Betul, bukan di ruang lingkup negara aja nih, bukan di antar negara aja kayak perbedaan fasilitas antara negara maju dan negara berkembang, tapi juga kesenjangan sosial ini ada di dalam negara dan di sekeliling kita nih. Contohnya itu tentang pembangunan dan fasilitas yang tidak merata. Pernah ngerasain? Aduh, Dapat dirasakan ya, karena fasilitas di bagian kota itu secara menyeluruh lebih lengkap daripada fasilitas yang ada di bagian desa ataupun di pinggiran kota. Dari mulai struktur pembangunan, terus fasilitas umum, terus pendidikan, atau bahkan kayak sistem perekonomiannya nih, ada perbedaan. Ya. Nah, menurut Robiatul nih, sebenarnya perbedaan atau kesenjangan sosial ini baik atau kurang baik? nah sebenarnya tuh kan menurut persepsi saya nih, kesenjangan sosial ini bisa dilihat dari 2 sisi. Memang sih sebenarnya kan dari segi fasilitas tuh perkotaan lebih memadai karena itu merupakan pusat ya dari pemerintahan itu sendiri. Tapi sebenarnya di balik itu semua perkotaan dan pedesaan itu terdapat timbal baliknya. Hubungan timbal baliknya itu dalam hal apa aja sih, Bi? Sebenarnya kan untuk hubungan timbal balik ini di daerah pedesaan tuh kebanyakan peternak dan petani ya. Nah jadi timbal baliknya itu dalam hal bahan pangan, karena masyarakat bagian pedesaan dapat menjadi penyedia beras, sayur mayur, daging, dan juga ikan. Selain itu juga masyarakat pedesaan dapat menjadi tenaga kerja yang bekerja di daerah perkotaan. Oke, jadi nggak cuma tentang pangan, tapi tentang sumber daya manusianya juga dari pedesaan dan kota ini ada hubungan timbal baliknya. Terus juga kesenjangan sosial ini nggak cuma mengarah ke hal yang kurang baik ya, Bi. Kita Betul. juga bisa lihat dari 2 sisi. Mungkin kita juga dapat membenahi hal-hal yang dirasa kurang dari hal-hal yang terkecil dulu. Nah, menurut Robiatul sendiri, atau pernah nggak sih Robiatul nih mengalami kesenjangan sosial atau merasakannya? Sebenarnya mengalami dan merasakan itu pernah ya, tapi kalau dalam video ini saya menjelaskannya nggak akan selesai-selesai, walaupun jabatan juga nggak akan selesai. Aduh. Oke, tapi sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita rasakan tentang fenomena kesenjangan sosial ini, walaupun kita nggak di dalam ruang lingkup tersebut secara langsung, tapi kita dapat merasakannya melalui karya sastra. Oke, ngomong-ngomong tentang karya sastra nih, di pengantar sosiologi sastra kita sudah mempelajari bahwa karya sastra ini lahir dari manusia yang tidak terlepas dari sistem masyarakat atau sosial, termasuk isu-isu tentang kesenjangan sosial ini. Seperti halnya teori mimesis yang diungkapkan oleh Plato yang menganggap bahwa
karya sastra sebagai tiruan alam atau kehidupan. Tapi Aristoteles juga menanggapi teori mimesis tersebut dengan menganggap karya sastra ini bukan cuma tiruan ya, atau enggak jiplak gitu aja di kehidupan. Karya sastra ini juga menjadi bentuk proses kreatif dan bentuk kritisi dari penulis atau sastrawan mengenai isu-isu sosial yang ada. Nah, kalau mengenai ketimpangan sosial ini atau kesenjangan sosial ini nih, kayaknya novel Pramudia Anantatur dengan judul Bumi Manusia menjadi hal yang membahas mengenai kehidupan masyarakat terkait priai kelas bangsawan atas dengan kaum priai kecil pada masa kolonial di Hindia Belanda. Betul, saya juga pernah membaca kumpulan cerpen karya Idrus berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma yang lumayan mengangkat banyak isu-isu sosial nih, apalagi tentang kesenjangan sosial, terutama pada masyarakat perkotaan yang digambarkan dengan pemerintah dan masyarakat pedesaan yang menderita. Wah, berarti kumpulan cerpen ini tuh yang tadi disebutkan oleh Sylvie banyak sekali mengandung permasalahan yang kita bahas dari tadi ya, mengenai kesenjangan sosial. Nah, menurut Robiatul, dari dua karya sastra yang tadi disebutkan, ada lagi nggak sih yang menggambarkan tentang kesenjangan sosial? Sebenarnya tuh Tenggelamnya Kapal Van der Wijk juga membahas tentang kesenjangan sosial ya, dan novelnya Mara Rusli dengan judul Siti Nurbaya itu juga membahas tentang kesenjangan sosial. Sebenarnya nih banyak ya yang mengangkat isu-isu tentang kesenjangan sosial gitu dari karya-karya sastra. Gak sadar nih, kita telah membahas banyak sekali mengenai kesenjangan sosial yang ternyata termasuk ke dalam SDGs poin 10 dan terus dikaitkan dengan filsafat dan juga karya sastra. Iya, jadi kesenjangan sosial ini nggak cuma semata-mata berita doang ya, tapi benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Nah, untuk mengetahui lanjut mengenai SDGs, filsafat, kesenjangan sosial, dan juga karya sastra, bisa mengetahuinya di tautan yang akan berada di akhir video ini. Mungkin dapat dicukupkan pembahasan mengenai Senja Sastra kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Sylvie Protain Ma'ruf. Dan saya Robiatul Utmainah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.